warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir kembali dalam Risalah Ramadan bersama Al-Ibrah, Ramadan lebih bermakna. Kali ini bersama saya Aini dan juga pastinya akan kedatangan tamu narasumber yang spesial nantinya, tapi tunggu dulu. Kali ini saya mau bertanya jujur sama sahabat Risalah. Ada nggak di sini yang ngerasa kalau ada teman, misalkan nih punya pencapaian baru, terus ngerasa kok bisa ya? Atau ada teman yang punya baju baru, apa lagi, sepatu baru, kayak gitu, terus kok bisa dia dapat kayak gitu? Atau ada status jalan-jalan kemana, kok dia enak, kok aku nggak punya kesempatan kayak gitu. Tenang, semuanya pasti merasakan hal yang sama sepertinya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini tentang iri dengki dan juga bagaimana overthinking bersama siapa lagi kalau bukan bersama guru BK dari SMP IT Al-Ibro yang dikenal sebagai Ustadzah Nun. Assalamualaikum Ustadzah Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Aini. Gimana sehat Alhamdulillah sehat. Semoga sahabat Risalah dimanapun berada juga dalam kondisi hati yang sehat, sehingga bisa menjalankan Ramadan lebih bersemangat. Alhamdulillah, insya Allah ya. Insya Allah. Oke Us, jadi dari yang tadi di awal saya sampaikan tadi, merasa bahwa kita ini kayak gitu ya, apakah itu adalah hal yang wajar? Lihat teman misalkan ada tuh di statusnya teman, kok dia bisa ya jalan-jalan kayak gitu, bisa ya makan enak-enak kayak gitu, itu apakah sudah termasuk masuk ke iri dengki kayak gitu? Ustadzah Nuna bagaimana? Baik Ustadzah Aini, Masya Allah, itu semangatnya Ustadzah Aini luar biasa ya, sahabat Risalah dimanapun berada. Baik, kita kembali ke Ramadan dulu ya Ustadzah Aini. Jadi Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dan haus ternyata. Jadi Ramadan adalah momen yang Allah berikan kepada kita semua untuk mengendalikan diri. Jadi latihan besar untuk pengendalian diri. Kalau 11 bulan ke belakang kita bebas nih, bebas makan, minum gitu. Nah, setelahnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ketika hati kita itu dalam kondisi hati yang bersih, insya Allah menjalankan ibadah itu akan menjadi lebih ringan. Nah, kalau hati kita tuh masih ada rasa iri, dengki, itu juga akan membuat kita menjadi berat ibadahnya. Menjadi berat, kemudian ketika hati itu berat, ibadah itu menjadi sholatnya menjadi cepat-cepat, cacut-cacut gitu, langsung gitu. Kemudian mengajinya menjadi terasa membosankan. Nah, kalau kita ibaratkan nih Ustadzah, hati yang bersih itu seperti gelas yang jernih gitu ya. Nah, ketika gelas itu kita berikan cahaya, apa yang terjadi ketika salah satu sisi kita berikan cahaya? Akan nembus ke sisi berikutnya dan akan memantul ke sekitarnya. Itu kalau hatinya bersih dan menjadi ringan. Ibadahnya menjadi ringan. Kalau kita analogkan untuk remaja semuanya sahabat Risalah zaman sekarang gitu ya. Ini kalau kita ibaratkan hati kita itu seperti HP. HP gitu. Bagaimana ketika HP ini kita pergunakan? Jadi 11 bulan ke belakang itu adalah hati kita, HP kita yang terisi dengan apa? Kita download apa, kita gunakan apa, kita lakukan banyak hal di situ gitu. Apa yang terjadi dengan HP kita? Full ya memorinya. Fullnya, memorinya. Kalau full apa yang terjadi? Lemot, betul. Lemot. Kita mau buka WA saja, tunggulah dengan kesabaran gitu ya. Nah, ketika hati kita bersih, bagaimana caranya? Nah, Ramadan adalah momen terbaik untuk button reset kita, di reset button untuk hati kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan lebih ringan, kemudian puasa jadi lebih ringan, khusyuk dan lebih bermakna, begitu.
Berarti relate ya, Mas ya. Maksudnya kalau biasanya kita bahas ketika Ramadan itu kan detox makanan. Ternyata juga di Ramadan kita juga harus detox itu tadi ya, kayak di HP kita harus bersih-bersih. Bersih-bersih, betul sekali. Berarti melihat bahwa sebenarnya kalau kita menjalankan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang tenang, juga berefek pada tingkat kualitas puasanya kita ya. Sangat-sangat berefek sekali Ustazah. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa itu dengan hati yang bersih, sudah kita bersihkan, sudah bersih-bersih di awal Ramadan. Kadang nih Ustazah ini sebagian besar dari kita tuh lupa kalau menyambut bulan Ramadan itu kita sudah sibuk di awal Ramadan bersih-bersih rumah. Betul Bang. Kamar dibersihkan. Lupa bahwa yang terpenting dari itu semua adalah bersihkan hati. Sehingga hati lebih ringan seperti memori HP kita. Akan lebih mudah kita melakukan banyak hal. Ketika hati kita ringan, akan menyenangkan ibadahnya, kemudian akan lebih ringan melangkah ke masjid atau musola, gitu. Kita bisa mengisi dengan banyak kebaikan. Oke, Masya Allah. Jadi misalkan kita bahas lebih lanjut ya, gimana kita riset itu tadi kan. Nah, tapi kalau misalkan udah kejadian, maksudnya di hati kita udah timbul kayak aku iri, aku apa dengki kayak misalnya kayak gitu lah, gimana nih? Maksudnya apalagi untuk anak kita remaja kayak gitu kan ya, apakah bagaimana efeknya kepada kita, terus gimana cara kita mengelola itu biar nggak kebablasan gitu, maksudnya iri itu iri positif ada nggak sih? Nah, menarik sekali Ustazah. Apalagi saat ini kita ada di dunia para remaja gitu ya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita harus pahami dulu. Iri adalah sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Sangat manusiawi. Ingin seperti orang lain. Ingin yang dimiliki orang lain. Itu hal yang manusiawi. Ketika kita melihat ada teman kita, mungkin para remaja, yang menjadi juara lomba apa, atau nilainya luar biasa. Nah, ada yang iri. Irinya begini. Aku ingin nih seperti dia. Nah, ini masih sehat, ini masih wajar, sangat wajar. Iri yang seperti ini masih sangat wajar. Dan ini bisa menjadi bahan bakar untuk memotivasi untuk mencapai itu. Nah, dengki beda lagi. Sebenarnya iri dan dengki itu rasanya ini mirip. Dampaknya saja yang berbeda. Rasanya itu mirip. Ingin seperti orang lain. Nah, kalau dengki ini berbeda. Dengki ini ketika seseorang itu tidak suka melihat kebahagiaan orang lain dan ingin orang itu turun atau menghilangkan kebahagiaan itu. Ini yang berbahaya. Jadi dengki inilah yang harus kita waspadai. Kalau iri itu iri ini ketika kita positifkan, oh ya akan menjadi bahan bakar yang akan memotivasi kita untuk bisa seperti orang itu. Masih ingin merasakan kenikmatan yang sama, ingin dan juga merasakan kenikmatan kebahagiaan yang sama. Tapi kalau dengki, tidak ingin orang lain itu menikmati kebahagiaan itu juga. Itu yang bahaya. Nah, ya, itu yang bahaya, dengki. Nah, dengki ini kalau dalam salah satu riwayat gitu ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Dawud itu disampaikan seperti ini. Dengki ini akan memakan kebaikan. Seperti kayu yang seperti api yang makan kayu bakar. Bayangkan, butuh berapa menit kayu bakar yang kering itu dimakan oleh api. Hangus semua kebaikan. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Nah, inilah yang harus mulai kita lakukan perbaikan diri. Mulai dari sekarang. Bahwa Allah itu sudah mengatur rezeki dan kelebihan kita. Gak ada yang tertukar. Sama sekali gak ada yang tertukar. Apapun itu. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kenikmatan orang lain, kebahagiaan orang lain itu bisa menghapus kebahagiaan kita. Allah sudah mengatur rezeki dan kelebihan. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita tidak perlu untuk menjadi orang lain. Karena Allah menciptakan kita. Menciptakan diri kita bukan dibuat orang lain. Jadilah diri sendiri dengan versi terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Betul banget. Jadi
sebenarnya kalau iri itu masih bisa kita giring untuk hal yang positif dan menjadi motivasi gitu ya Betul Ustaz. sekali, sangat. Dan itu manusiawi dan itu boleh. Sangat boleh karena itu bisa menjadi stimulus kita sebenarnya. Inilah seperti kita di pencet tombolnya, nah ini ayo mulai lagi, disadarkan bahwa perlu sebenarnya kita bangkit mungkin dari melihat orang lain. Biar makin semangat. Betul sebenarnya. sekali. Nah ini satu lagi, ada gila biasanya ini yang timbulnya tengah malam. Ya, biasanya apalagi anak remaja Gen Z kita yang biasanya di kelas itu, mereka itu sering curhat gitu. Malam nggak bisa tidur, apalagi anak-anak yang di grade akhir kayak kelas 9 kayak gitu Sekali. so nggak bisa tidur karena apa, overthinking jadi kayak takut, kayak dia tuh takut salah, takut tidak berharga kayak gitulah. Itu gimana Ustaz, ada fenomena apalagi anak-anak sekarang itu kan gitu ya, suka banget ada satu hal kecil itu kayak udah dipikir banget gitu loh. Aku merasa nanti kalau aku nggak berharga gimana, aku nggak membahagiakan orang tua gimana Ustaz, apakah kalau di sekolah, kalau biasanya di ruang BK biasanya itu fenomena-fenomena apa yang biasanya anak-anak sering utarakan ke Ustazah selaku guru BK di SMPT Al Ibro? Apakah emang relate anak-anak itu suka overthinking? Terus gimana kita harus mengatasinya kayak gitu? Baik. Semakin menarik ya Ustazah kalau kita berbicara tentang hati gitu ya dan overthinking. Baik. Kenapa terjadinya di malam hari? Nah, karena di malam hari ini kondisi tubuh kita itu diam. Ketika kondisi tubuh kita diam, itu pikiran jadi kemana-mana. Jadi yang ada di terpendam itu bermunculan kembali. Itu ya, ketika kondisi kita diam, justru pikiran kita aktif. Yang terpendam muncullah semuanya. Nah, sepanjang hari ini agak mengganggu, tapi harus gitu ya Ustazah. Baik. Jadi sepanjang hari kita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Sekolah, mungkin kita bekerja, kemudian berinteraksi dengan teman-teman, dunia teman-teman kerja kita gitu ya. Untuk anak-anak teman-temannya di sekolah. Kemudian setelah itu ketika kita rehat di malam hari, nah inilah munculnya. Justru sebenarnya dengan diam itu sebenarnya kita bisa melihat diri kita lebih dalam sebenarnya. Nah, ketika sudah mulai bermunculan inilah, akhirnya kadang-kadang banyak hal terjadi. Apalagi kita hidup sekarang di dunia yang compare gitu ya, pembandingan. Sosial media menyuguhkan banyak hal, menampilkan banyak hal. Banyak sekali yang ditampilkan. Kita bisa melihat dengan leluasa dan mudah prestasi orang, kemudian kebahagiaan orang lain, kemudian orang lain semua di medsos terlihat sempurna, terlihat tampil keluarga yang harmonis dan bahagia. Padahal tidak semuanya begitu. Ada yang dilupakan bahwa yang ditampilkan itu bisa jadi highlight, bukan real life-nya. Jadi ya bisa jadi yang mereka tampilkan itu saja sudah ada skenario yang dibuat. Kita nggak tahu backstage-nya gimana. Betul, itulah yang terjadi. Nah, inilah yang harus teman-teman pahami, bahwa kita perlu menjadi versi diri kita yang terbaik. Mensyukuri bahwa Allah telah ciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, yang baik dari diri kita ini, yang perlu kita lakukan adalah kita kembangkan. Ketika kita mulai muncul rasa iri, ya ubahlah menjadi inspirasi. Ketika rasa dengki mulai datang, marilah kita segera beristighfar sehingga stop sampai di situ. Kita nggak bawa kemana-mana. Ustazah, mungkin penjelasan singkatnya begitu. Itu tadi ya, maksudnya berarti kan di sini itu ketika anak-anak sedang merasakan hal yang seperti itu, sebenarnya kita juga tidak hanya berfokus ke anak kita aja, berarti kan harus ada support system. Betul. Berarti kan ada bullying. Betul. Sebenarnya malam rasa diri. Benar. Itu tidak disediakan ruang waktu dan pendamping yang seperti keluarga hadir di anak kita, itu juga bisa
bahasa sekolahan ya Bunda. Betul sekali Ustazah. Banyak sekali ketika di sekolah gitu ya, apalagi di ruang BK itu kadang anak-anak itu datang dengan takutan yang sama gitu ya. Takut menjadi biasa saja, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, takut tidak punya teman. Nah, ketakutan-ketakutan inilah yang sebenarnya memicu. Kadang mereka tidak sadari, lingkungan juga tidak sadari bahwa hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai. Gitu. Sepele dan sederhana, tapi ternyata berdampak sangat luas dan besar. Biasanya kalau mereka datang dalam kondisi seperti itu, saya sampaikan, kamu tidak perlu menjadi lebih unggul untuk berharga. Karena sejatinya kamu sudah Allah ciptakan itu dengan kondisi istimewa. Istimewa dengan kepribadiannya, istimewa dengan penciptaannya, harus dipahami. Sehingga mereka akan merasa menjadi dirinya yang, oh ya ternyata sebenarnya ini hal yang biasa dan manusiawi terjadi kepada semuanya. Dan yang terpenting, rumah atau lingkungan terdekat paling kecil itu rumah gitu ya, bisa menjadi lingkungan paling nyaman dan aman, bukan menjadi tempat yang penuh tuntutan, dituntut begini dan begitu. Karena anak ini sedang berproses, remaja, kemudian bisa jadi kita juga ini sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Proses, jadi detox hati ini tidak terjadi satu kali. Seperti tadi HP, tidak hanya kita lakukan sekali saja risetnya, kadang kita perlu berulang kali, karena kita tidak tahu apa saja kapasitas di dalam diri kita itu yang sudah begitu terforsir. Jadi anak-anak perlu pendampingan dari orang tua. Kadang perlu, anak-anak tidak perlu ini ya, diberikan nasihat yang panjang sebenarnya. Apalagi remaja, wabil khusus ya ini ayah bunda, remaja. Kadang mereka justru tidak memerlukan nasihat yang panjang kali lebar kali tinggi, tidak diperlukan. Justru mereka butuh pelukan. Nah, butuh pelukan dan bukan penghakiman. Misalnya dengan kalimat, gitu aja kok nggak bisa. Temanmu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Inilah yang nanti akan secara perlahan kalimat yang menurut kita mungkin sederhana, ini menghancurkan harga dirinya. Sehingga untuk membangkitkan lagi ini butuh proses yang panjang. Dan itulah yang terjadi selama ini. Yang sering saya alami di ruang BK. Butuh kerjasama yang baik ya, ayah bunda, kemudian sekolah, untuk menangani para remaja yang hidup di era yang penuh compare ini. Betul banget. Hindari sekali lagi sebisa mungkin kita hentikan memberikan pembandingan. Anak kita adalah versi terbaik diri. Jadi ketika mungkin sahabat risalah semuanya yang remaja ini, ketika kamu merasa tertinggal, yakinlah bahwa garis finish setiap orang itu berbeda-beda, nggak perlu menjadi orang lain. Versi diri terbaik kita, insya Allah, Allah sudah tahu kapasitas kita seperti apa, dan Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik potensi yang perlu dikembangkan saja. Banget Ustazah. Nah ini yang terakhir nih, sekarang ada nggak tips khusus dari Ustazah Nuna nih buat para remaja ya, lebih khususnya mungkin ke murid-murid kita ya, usia anak-anak remaja Gen Z ini, biar tidak itu tadi nggak overthinking, nggak sampai irinya, nggak sampai jadi dengki kayak gitu. Kira-kira apa tipsnya Sahabat risalah semuanya, overthinking itu biasanya muncul karena apa? Karena kita terlalu keras pada diri kita. Kadang melebihi dari kapasitas diri kita sendiri, sehingga itu sangat melelahkan. Ketika lelah, apapun yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Maka ini penting apa yang disebut dengan kita belajar self extend, gitu ya. Atau kita harus mulai self love gitu. Ketika kita sudah mencintai diri kita, akan mudah sekali kita melakukan banyak hal gitu loh. Kita harus menerima bahwa diri kita itu sedang bertumbuh. Kalian para remaja sedang bertumbuh, sedang berproses untuk menjadi dewasa. Dengan cara yang disesuaikan. Perlu memaksakan diri dengan cara orang lain. Tidak perlu. Misalnya
Tips praktisnya mungkin ya agar kita mengurangi overthinking ini. Karena overthinking ini jadi berawal dari dengki ini akan muncullah overthinking. Karena dengki kita tidak mau orang lain tuh mencapai sesuatu yang seharusnya dia bisa capai. Kita akan berusaha sekuat mungkin dia tidak mencapainya. Kita mengambil kebahagiaan orang lain. Itu jeleknya hasad tadi ya, dengki gitu. Maka yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan untuk para remaja dan kita semua, sahabat Risalah, kurangi scroll HP di malam hari sebelum tidur. Hal yang tidak perlu sebenarnya. Karena kita harus benar-benar menikmati waktu istirahat kita. Kurangi scroll HP sebelum tidur. Agar apa ya? Kita benar-benar mereset diri kita pada saat itu. Kurangi. Kalau bisa dihentikan. Yang kedua, kita bisa ganti dengan zikir yang ringan. Ini sudah diajarkan mungkin sahabat Risalah yang berada di SMP Al-Ibro sudah tahu zikir apa saja yang bisa kita amal. Yang kita bisa. Allah itu tidak akan mempersulit kita sebenarnya. Yang kita bisa, yang kita tahu dan kita pahami, amalkan saja. Jadi yang pertama tadi apa? Kita kurangi scroll HP di malam hari. Karena itu kan yang kita lihat itu ya tadi highlightnya orang lain gitu. Gak perlu itu. Highlight kita aja. Highlight orang lain, highlight kita aja yang perlu kita benahi gitu ya. Kemudian ganti dengan zikir. Nah, yang ketiga, kita bisa mulai menulis hal yang kamu syukuri hari ini. Kenapa? Kita perlu menulis hal yang kita syukuri hari ini. Ini adalah salah satu stimulus bahwa diri kita berharga. Allah ada di tengah-tengah kita. Itu yang harus kita syukuri. Dan yang terakhir, yang keempat, jika kamu merasa harimu berat hari ini, hidupmu berat hari ini, carilah orang untuk berbagi. Bagi teman-teman yang ada di SMP Al-Ibro, boleh mampir ke ruang BK. Pintu Ustazah terbuka, kuncinya insya Allah disimpan dengan baik. Jadi hampir setiap hari dan kadang mereka sekali lagi tidak butuh untuk nasihat panjang, hanya butuh didengarkan saja, didengarkan tanpa harus menghakimi dan diperkuat saja. Baik, kamu luar biasa, kamu hebat hari ini, apa yang kamu lakukan sudah sangat luar biasa. Berarti kayak butuh validasi, kita mau validasi gitu ya. Betul sekali, bahwa value diri kita itu tidak ditentukan dari nilai rapot. Bukan angka-angka itu yang menentukan, tapi value diri kita, nilai diri kita itu ditentukan dari akhlak kita, proses kita menjadi baik, kemudian bagaimana niat kita, itu saja. Dan tidak perlu, sekali lagi tidak perlu, saya ingatkan berulang, kita itu menjadi orang lain. Cukup jadi versi terbaik diri kita, insya Allah kita bisa menikmati hidup lebih baik. Gitu, Ustaz. Kayaknya relate banget nasihatnya, kena ke saya juga loh Ustaz. Masya Allah. Soalnya kan masa remaja aja kan Ustaz. Betul sekali. Terus kali ini kalau itu tadi kan udah buat siapa remaja-remaja ya. Nah, kalau ini ada nggak tips untuk orang tuanya sekarang? Baik, ini juga sering saya sampaikan kepada beberapa orang tua yang kebetulan memang berjumpa karena memang anaknya juga datang, jadi sekalian ya orang tuanya. Baik, ayah bunda, sahabat Risalah dimanapun berada, kadang mungkin kita melihat anak kita itu baik-baik saja, tapi sesungguhnya mereka pikirannya penuh, ayah bunda. Anak kita itu tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan saja. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan cinta. Karena ketika kita langsung menyampaikan, mengkat itu, mereka akan menarik diri dari diri kita. Maka dengan siapa lagi mereka nantinya akan berbagi. Jangan sampai mereka berbagi atau sharing dengan orang yang salah sehingga akan mendapatkan solusi yang salah juga. Marilah kita sebagai orang tua mulai dari sekarang melebarkan telinga kita untuk anak-anak kita. Meluangkan waktu. Kalau bisa sih bukan meluangkan waktu ya. Jadi memberikan porsi waktu dari sebagian besar hidup kita untuk bisa membersamai mereka sehingga mereka akan insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Ketika dia sudah mempunyai percaya diri, banyak hal yang akan mereka bisa capai. Sangat mudah. Mereka tidak akan gampang mengeluh. Mereka tidak akan gampang berputus asa. Mereka akan, ketika mereka menemukan kegagalan, mereka akan muncul begini.
oh ya, ini berarti bukan yang terbaik buatku. Aku harus coba yang lain. Kebanyakan yang terjadi sekarang, anak-anak dipaksa untuk memenuhi cita-cita orang tuanya yang belum Yang tercapai tercapai. sebelumnya. Padahal mereka punya potensi yang berbeda. Inilah yang sering terjadi dan yang harus dikuatkan bersama. Maka perlu komunikasi. Jika ayah bunda anaknya sedang dalam proses belajar, maka bekerja samalah dengan tempat mereka belajar, sekolahnya, kemudian gurunya, dan seterusnya. Karena kesuksesan anak kita ini insya Allah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita. Insya Allah demikian. Terima kasih Ustazah Nuna. Sama-sama Ustazah Aini. Banget sebenarnya ini lebih panjang lagi ya kan. Jadi ternyata kita itu nggak hanya detox hal yang manis aja, gitu ya. Betul. Detox hal yang pahit kayak itu tadi, overthinking yang tidak perlu, kayak gitu kan usia, biar ibadah kita semakin khusyuk, semakin tenang jiwanya. Betul sekali. Insya Allah, alhamdulillah. Gimana nih sahabat Risalah? Kalau kalian apakah udah siap mau detox gitu ya? Coba klik ya di Iya. komen kalau mau detox, klik mau detox, nanti akan Ustazah Nuna bales gimana Oke. caranya detox yang praktis gitu ya. Betul. Terus habis itu pasti kecapai detoxnya gitu ya. Kayaknya bisa COD-an gitu ya. Ya, jangan lupa klik ya di komen mau detox kayak gitu. Oke. Akan dikasih Ustazah Nuna gimana tips praktisnya. Betul. Oke, Ustazah Nuna, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Ustazah Aini. Alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Oke, terima kasih sahabat Risalah. Di akhir perjumpaan kita, mohon maaf jika ada salah. Tetap stay tune di Risalah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi ke semua keluarga kalian, semua teman-teman kalian, biar hal-hal positif ini bisa tersebar ke orang lain. Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Aini dan Saya Nuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.